Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini, saya atas nama Maria Guritimio, NIM 2020-440078, kelas 3A, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia beserta manfaat, kelebihan, dan kekurangannya. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melihat kondisi keuangan atau finansial di dalam sebuah perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Beberapa cara dalam menjalankan sistem informasi ini yaitu yang pertama, menampilkan data-data pembelanjaan, pembelian, dan segala bentuk keuangan yang dilakukan dan dilalui oleh sebuah perusahaan dan mempercepat proses perhitungan akuntansi keuangan. Yang kedua, menentukan keuntungan dan juga kerugian di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, memperjelas informasi penting mengenai jumlah dana yang harus dihitung dengan melakukan proses akuntansi. Yang keempat, membantu mempercepat proses pengambilan keputusan perusahaan, terutama pada level akuntansi keuangan perusahaan. Yang kelima, menyediakan proses transaksi keuangan akuntansi secara rutin dalam perusahaan. Yang keenam, membantu akuntan dalam periode tutup buku di akhir tahun dalam menyajikan laporan keuangan secara cepat, efisien, dan optimal. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Cara menjalankan sistem informasi ini yaitu yang pertama, membantu mempercepat segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam satu periode atau 1 tahun. Yang kedua, membantu mempermudah para akuntan dalam melakukan perhitungan mengenai neraca keuangan di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, membantu mempermudah pekerjaan auditor dalam menganalisa keuangan suatu perusahaan. Yang keempat, mempercepat proses pencatatan dan juga pemanggilan kembali informasi mengenai transaksi jual yang sudah pernah dilakukan. Yang kelima, membantu perhitungan pajak dari suatu perusahaan. Yang keenam, melakukan monitoring terhadap karyawan yang sering melakukan peminjaman di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Cara menjalankan sistem informasi ini yaitu yang pertama, mencatat total produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, mencatat barang-barang produksi yang tidak lolos dari quality control. Yang ketiga, mencatat hasil produk yang berhasil dilempar ke pasaran. Yang keempat, mencatat produk yang berhasil diekspor ke mancanegara. Yang kelima, mencatat biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk setiap seksi produksi. Yang ketujuh, melakukan analisa terhadap kebutuhan dan sumber daya manusia di dalam memproses produksi. Yang kedelapan, memberikan informasi mengenai kegiatan proses produksi yang sedang berlangsung. Yang kesembilan, membantu bagian produksi untuk menganalisa produk-produk apa saja yang harus dikembangkan, dihentikan, ataupun diperbanyak produksinya. Yang kesepuluh, membantu menganalisa kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk hasil produk perusahaan. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Cara menjalankan sistem informasi ini yaitu yang pertama, membantu bagian personalia dalam melakukan analisa mengenai gaji pokok dari seorang karyawan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kinerja yang dimiliki oleh setiap karyawan. Yang ketiga, membantu bagian personalia dalam menganalisis bonus, potongan gaji, serta pemutasian dan kenaikan jabatan dari karyawan. Yang keempat, melakukan update data dari seluruh karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, sebagai acuan data dalam melakukan proses perekrutan karyawan baru. Yang kelima, sistem informasi pemasaran. Cara menjalankan sistem informasi ini yaitu yang pertama,
membantu mencatat dan juga memberikan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan, yang meliputi jumlah produk yang sudah terjual, produk yang laris dan banyak pesanan. Yang ketiga, produk yang jarang diminati oleh pasar. Yang keempat, metode pemasaran yang tepat untuk menjual dan memasarkan suatu produk. Yang kelima, respon pasar terhadap produk yang diluncurkan. Yang kedua, melakukan analisa terhadap pasar atau analisis pasar. Yang ketiga, membantu bagian riset dan pengembangan untuk menganalisa produk-produk dari hasil perusahaan. Yang keenam, sistem informasi eksekutif. Sistem ini merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada level eksekutif. Cara menjalankan sistem informasi ini yaitu yang pertama, memiliki hak penuh atas organisasi ataupun perusahaan dan juga sebagai pemegang saham organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sebagai CEO atau pemimpin tertinggi dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, Dewan Komisaris Perusahaan. Yang keempat, Direktur Utama dari sebuah perusahaan atau kantor cabang. Yang kelima, sebagai Dewan Direksi. Dan yang keenam, sebagai elemen eksekutif lainnya yang memiliki kewenangan khusus terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh, sistem pendukung keputusan yang baik. Cara menjalankan sistem informasi ini yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, yang kedua, mengumpulkan data atau informasi secara relevan dan saling berkaitan. Yang ketiga, melakukan pengolahan data yang dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan, tulisan, atau grafik. Yang keempat, menentukan alternatif berupa solusi yang dapat berbentuk presentasi. Yang kelima, membantu dalam memecahkan masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan melalui perhitungan kalkulasi secara manual. Yang ketujuh, menggunakan sistem berbasis komputer. Yang kedelapan, sistem dibuat dengan menggunakan dan melakukan pengambilan keputusan. Yang kesembilan, komponen utama terdiri dari kumpulan data dan model analisis. Yang kesembilan, kelebihan sistem informasi. Yang pertama, memiliki tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. Yang kedua, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Yang ketiga, semua data perusahaan disimpan secara bersama-sama. Yang keempat, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi dalam perusahaan. Yang kelima, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Yang keenam, menggunakan sentralisasi organisasi yang paling cocok di mana sumber daya dan informasi dapat bergerak cepat, terutama dalam keadaan yang darurat. Yang ketujuh, proses pengolahan data yang cepat. Yang kedelapan, memiliki tingkat akurasi informasi yang tinggi. Yang kesembilan, efisiensi sumber daya manusia. Dan yang kesepuluh, kemudahan akses informasi. Yang kesembilan, kekurangan sistem informasi. Yang pertama, dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang ekstra. Yang ketiga, pengembangan sistem dan arus informasi yang lambat. Yang keempat, biaya pengembangan yang rendah. Yang kelima, keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin berisiko. Yang kelima, analisis sistem atau program tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang keenam, perencanaan yang minim untuk instalasi teknologi yang baru. Yang ketujuh, adanya penyalahgunaan teknologi yang baru oleh kaum awan. Yang kesepuluh, manfaat sistem informasi. Yang pertama, dapat mengantisipasi serta memahami konsekuensi. Yang kedua, dapat menjamin kualitas serta keterampilan dalam penanganan kritis suatu sistem. Yang ketiga, menentukan investasi yang dapat dilakukan untuk sistem informasi. Yang keempat, mengidentifikasi persyaratan sistem informasi pendukung. Yang kelima, memproses semua transaksi, mengurangi biaya, serta menghasilkan pendapatan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dalam pengembangan sistem serta aplikasi pemeliharaan.
Yang ke-11, menjaga keamanan sistem informasi. Yang pertama, menggunakan password dengan kombinasi yang unik. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari pembobolan data. Yang kedua, pembatasan akses. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Yang keempat, rajin melakukan pelatihan sistem informasi. Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan serta keterampilan bagi karyawan agar tidak melakukan kecerobohan atau kesalahan yang sama di dalam perusahaan. Yang kelima, abaikan email yang tidak dikenal, karena email tersebut berisi virus yang dapat menginfeksi perangkat komputer. Yang ketujuh, selalu memasang antivirus. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari serangan virus yang dapat merusak data perusahaan. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.